Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Masih semangat untuk belajar pagi hari ini? Masih, Pak. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Baik, Bapak absen saja ya. Anak Citra Jebua, Agus Putra Jayagula, Andika Syahputra Gula, Ariel Saputra Gula, Arif Kristopan Hura, Daud Rahmat Gula, Dean Permatanduru. Pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan tema kita teknologi transportasi masa lalu dan masa kini. Nah, anak-anak semua tahu nggak apa itu transportasi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu transportasi. Transportasi itu seperti kendaraan bermotor, mobil, kapal laut. Nah, anak-anak sekalian tadi ke sekolah naik apa? Diantar naik sepeda atau naik motor? Jalan kaki. Naik motor siapa? Diantar orang tua atau bawa sendiri? Bawa abang. Yang bawa sepeda ada? Tidak ada. Baik, anak-anak sekalian, di era transportasi ini tentu ada perbedaan pada masa lalu dan masa sekarang. Nah, ada yang tahu bagaimana transportasi masa lalu? Ada? Anak-anak pernah melihat delman? Pernah? Lihat di mana? Di TV atau lihat langsung? Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh gambar delman. Tahu? Nah, sekarang ini dulu adalah kendaraan masa lalu, yang dimana sekarang tidak lagi atau jarang digunakan sebagai transportasi umum. Nah, dulu juga transportasi yang sering digunakan adalah seperti hewan. Ada yang tahu apa transportasi hewan yang bisa dikendarai? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Sapi, betul. Apa lagi? Kerbau, benar sekali. Gajah? Bisa. Nah, kalau transportasi masa kini, apa perbedaan yang anak-anak tahu tentang transportasi masa dulu dengan masa sekarang? Satu orang aja dulu, siapa? Siapa yang bisa? Unjuk tangan. Yang di ujung? Bisa? Apa? Coba, berdiri. Ya, itu kendaraan masa sekarang. Nah, sekarang materi pembelajaran kita tentang teknologi transportasi masa lalu dan masa kini ini terbagi banyak hal. Ada nggak yang tahu transportasi apa yang ada di yang sering kita gunakan di saat ini? Enggak, jenis-jenis seperti transportasi darat, apalagi? Laut, transportasi udara. Ada yang tahu salah satu contoh transportasi udara? Pesawat. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar pesawat. Ini salah satu contoh gambar pesawat transportasi udara. Nah, kalau transportasi laut, apa yang ada di kapal? Nah, kalau masa dulu, apa transportasi laut yang digunakan? Apa? Ayo. Apa? Mesin. Perahu. Apa lagi? Sampan. Apa lagi?
Ayo, apa lagi? Anak-anak pernah lihat rakit? Pernah lihat ini? Rakit yang dibuat dari bambu. Pernah? Pernah dilihat? Masa sih tidak pernah lihat? Pernah? Pernah? Pernah lihat rakit? Baik, ada di buku tidak? Nah, transportasi tadi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama transportasi udara, darat, dan lautan. Nah, anak-anak sekalian, seiring perkembangan zaman di abad ke-18, ada para ilmuwan yang berhasil menciptakan kendaraan bermesin pertama. Pada abad ke-18 dahulu, sekitar berapa tahun yang lalu, ada seorang ahli yang membuat transportasi pertama di dunia. Dan itu awal berkembangnya transportasi di dunia ini. Transportasi darat adalah sarana pengangkut yang dapat menghubungkan dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain. Contohnya tadi kan kita menggunakan sepeda motor, di mana contohnya kita dari Idanegawur ini kita ke Gunung Stoli menggunakan transportasi motor. Itu adalah salah satu alat transportasi masa kini yang kita gunakan. Nah, kalau masa dulu, kalau kita ke Gunung Stoli atau jalan-jalan, kita hanya naik sepeda atau kita hanya jalan kaki. Apa masih sanggup kalau sekarang anak-anak jalan kaki atau naik sepeda ke Gunung Stoli? Tidak kan? Nah, itulah untungnya kita sekarang, kita memiliki transportasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang dapat kita gunakan dan nikmati hingga saat ini. Kalau tidak ada transportasi, apa yang kita gunakan? Yaitu tadi kita gunakan kuda, sapi, kerbau, keledai, unta, sapi, delman. Itu. Jadi kita sangat bersyukur hingga saat ini transportasi dapat kita gunakan dengan baik, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, baik itu transportasi di laut seperti kapal, dan transportasi udara seperti pesawat dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada transportasi udara. Di Indonesia, sarana transportasi udara mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di setiap ibu kota dan provinsi sudah memiliki bandara udara. Bandara udara ini tempat apa kalau ada yang tahu? Tempat pesawat. Tempat pesawat. Nah, penerbangan ini disebut penerbangan perintis. Itu adalah tempat untuk pesawat tadi untuk lepas landas atau mendarat pada saat penumpang mau ke salah satu tujuan. Nah, transportasi udara juga terbagi atas 2 bagian. Ada itu transportasi udara sipil dan transportasi angkatan udara milik militer. Nah, apa perbedaannya? Kalau transportasi udara sipil itulah yang bisa kita gunakan jika kita berpergian membeli tiket, baik kita dari Nias menuju ke Medan menuju Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kalau transportasi udara milik militer ini itu terkhusus dimiliki oleh militer sendiri, baik itu tentara dan kepolisian.
Nah, kalau transportasi udara militer ini dan kepolisian kita tidak dapat menggunakannya sembarangan. Itu sudah milik militer itu sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan kenegaraan dan untuk jika ada nih ya peperangan gitu. Sekarang kita masuk pada transport yang ketiga, itu transportasi laut. Nah, di transportasi laut ini apa saja sih yang anak-anak tahu tentang transportasi laut ini? Laut. Nah, transportasi laut ini terbagi dua bagian, yaitu transportasi penumpang dan transportasi angkutan barang. Contohnya, kalau angkutan penumpang ini seperti yang anak-anak lihat tadi, seperti di gambar, itu terkhusus untuk penumpang saja, tidak campur dengan barang-barang seperti barang-barang mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau transportasi kapal angkutan barang itu terkhusus. Contohnya, kapal ini mengangkut mobil, dan contohnya ada lagi kapal yang sangat besar itu ya, dia mengangkat kontainer besar, box besar itu, ada yang tahu box besar? Nah, itu tempat angkutan barang yang dimana bisa dikirim dari berbagai negara melalui transportasi laut. Contohnya, di dalam transport box itu terdapat mobil, terdapat sayur-sayuran, kebutuhan lain sebagainya, dan barang-barang berharga. Dan itu juga terkhusus kapalnya untuk digunakan. Nah, perkembangan teknologi sarana transportasi ini berlangsung secara evolusi melalui beberapa tahapan pertumbuhan. Ada terbagi 5 tahap. Yang pertama, tahap imobilitas dan masyarakat tradisional. Apa itu tahap imobilitas dan masyarakat tradisional? Pada masa ini, kegiatan pengangkutan masih terbatas dan hubungan kedua daerah belum ada. Kehidupan perekonomian masih tertutup dan kegiatan perdagangan masih belum tumbuh. Yang kedua yaitu tahap perbaikan. Sarana transportasi dan pertumbuhan perdagangan yang ditandai tumbuhnya kegiatan perdagangan. Ketiga, tahap menuju stabilitas, yang dimana setelah dimulainya atau setelah mekanisme alat transportasi yang sejalan, tumbuhnya kegiatan industri di masyarakat. Yang keempat yaitu tahap motorisasi. Tahap motorisasi ini ditandai dengan bertambahnya ketergantungan masyarakat pada angkutan motor seperti truk, kapal motor, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, di tahap motorisasi ini kita sudah di masa sekarang, di mana kita hanya bergantung pada transportasi yang telah ada. Contohnya kan tadi sepeda motor, kita bergantung pada sepeda motor jika kemana-mana, betul kan? Kalau tidak ada sepeda motor, ujung-ujungnya kita naik sepeda atau jalan kaki, dan itu hal yang tidak mungkin ya di masa sekarang. Atau masih bisa anak jalan kaki kemana-mana, kalau jalan-jalan bersama abang atau mama, atau ke sawah bisa jalan kaki. Nah, yang kelima yaitu tahap peningkatan teknologi motorisasi, yang dimana seperti penerbangan teknologi kapal-kapal cepat dan sebagainya. Nah, sekalian, kalau kita berkendara baik itu menggunakan mobil, sepeda motor, kapal laut, pesawat, dan lain sebagainya, ada hal yang terpenting yang harus kita miliki, yaitu melengkapi surat-surat kendaraan bermotor, baik itu
STNK, SIM dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pesawat itu dikendarai oleh pilot yang sudah diberikan lisensi atau sudah lulus ujian untuk menerbangkan pesawat. Karena kalau sembarangan seseorang menerbangkan pesawat, yang ada nanti pesawatnya bisa jatuh dan penumpangnya akan meninggal. Begitu juga dengan kapal laut. Kapal laut juga harus memiliki yang namanya lisensi sebagai nakoda kapal dan memiliki izin. Nah, anak-anak sekalian, di materi kita pada hari ini tentang teknologi transportasi masa lalu dan masa kini, ada nggak yang anak-anak kurang paham, yang ingin dipertanyakan atau apa? Tidak ada. Nah, setelah pembelajaran ini, Bapak memberikan 5 pertanyaan pilihan ganda secara rebutan. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Boleh kan? Bisa? Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 5 soal pilihan ganda. Nanti anak-anak yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, setelah angkat tangan jangan langsung dijawab. Kalau sudah Bapak tunjuk nanti siapa langsung dijawab, oke? Nah, pertanyaan yang pertama, fungsi dan manfaat transportasi antara lain adalah: A. Menghemat waktu, B. Memperlambat waktu, C. Menghemat ruang, D. Menghambat waktu. Apa yang bisa? Bisa? Apa yang bisa ya? Iya, kamu. Menghemat waktu. Benar, berikan tepuk tangan. Baik, pertanyaan yang kedua. Hewan yang digunakan sebagai alat transportasi adalah? Nah, Bapak belum jelaskan apa opsi. Yang pertama, A. Kuda dan sapi. Bagian B. Kuda, sapi, ayam, dan kambing. C. Kuda, sapi, kerbau. D. Bentar, itu lagi. Kuda, kerbau, dan jerapah. Siapa yang bisa? Saya. Yang itu dulu. Apa? Apa lagi? Ada 3 tadi. Apa? Ayo kamu. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Alat transportasi masa lalu adalah? Nah, sebentar, sabar. Bagian A, mobil. Bagian B, motor. Bagian C, gerobak. Bagian D, kereta api. Nah, apa? Gerobak, benar. Tepuk tangan. Pertanyaan yang keempat. Alat transportasi air yang pertama yaitu: A. Sampan, B. Perahu layar, C. Kapal, dan D. Rakit. Ya, tidak ada lagi. Kapal masih salah. Ya, benar, rakit. Berikan tepuk tangan. Pertanyaan kelima, terakhir ya. Apabila orang mengendarai kendaraan sepeda motor, maka harus mempunyai: A. KTP, B. SIM, C. BPKB, dan D. Surat tugas. Apa? Hah? KTP salah. Lagi?
Ya benar, tepuk tangan. Oke, nah dari pertanyaan. Nah baik, sekian materi pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup, ada materi yang tidak anak pahami atau yang ditanyakan tentang transportasi masa lalu dan masa kini. Ada? Semua paham? Benar? Benar? Kenapa tidak semangat? Benar? Baik, terima kasih. Sekian dulu untuk materi yang dapat Bapak sampaikan, dan terima kasih juga buat anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi membantu Bapak dalam membuat tugas kuliah ini. Dan kiranya anak-anak ke depan, apapun yang menjadi cita-citanya, yang ingin nanti melanjut kuliah atau ingin jadi polisi, tentara dan lain sebagainya, semoga itu tercapai. Di sini ada cita-cita yang menjadi guru? Ada. Yang ingin jadi polisi? Boleh 2 orang ya? 3, 4, 5. Yang jadi tentara ada? Oh, 2. Salah satu ya. Kalau nggak lulus tentara, masuk ke polisi. Terus apalagi yang anak-anak cita-citakan? Dokter. Ada yang mau jadi perawat? Iya. Yang mau jadi dokter siapa aja? Jadi dokter tidak mesti cewek ya. Cewek juga bisa. Nah, kalau ingin mencapai cita-citanya harus belajar sungguh-sungguh, jangan main-main, karena mencapai sebuah cita-cita itu tidaklah mudah, karena ilmu itu susah dan mahal untuk didapatkan. Dan kejarlah cita-cita anak-anak sekalian, dan kiranya dari cita-cita ini dapat tercapai. Sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini. Saya kembali sapa anak-anak sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi.